Ayu Septiani. Ayu nggak hadir ya. Hadir, Bu. Apalagi Ayu yang menyebabkan oksigen itu bisa terdapat di dalam perairan selain oleh reaksi fotosintesis. Rumput laut, Bu. Oksigen, ya siapa itu? Febri Fatur Rahman. Oke, silakan Febri. Rumput laut, Bu. Karena kan rumput laut itu juga memiliki klorofil hijau yang bisa melakukan fotosintesis di dalam air. Ya, itu salah satunya tadi ya, melalui reaksi fotosintesis. Ada nggak lain? Oksigen paling banyak terdapat di mana? Atmosfer. Atmosfer. Nah, kira-kira dari atmosfer dia bisa masuk ke perairan nggak? Bisa. Bisa, Ya. Bu. Tuh salah satunya. Yang kedua yang paling berkontribusi itu adanya difusi oksigen dari udara bebas yang ada di atmosfer. Nah, itu salah satu yang merupakan prinsip dari aerator. Karena dia menginjeksikan oksigen dari atmosfer ke dalam perairan. Nah, seperti itu ya. Oke. Secara umum saya anggap sudah mengerti ya. Nah, saya coba jelaskan saja kenapa ancam hipoksia ini sangat penting bagi ekosistem pesisir. Karena ini juga akan mengancam ekonomi dari suatu negara, walaupun penelitian yang signifikan terkait itu belum memberikan data yang hampir merata di seluruh wilayah dunia ya, secara global. Di sini yang menjadi perhatiannya adalah kadar oksigen yang terdapat di perairan. Nah, kadar oksigen ini yang menjadi highlight bahwa jika kadar oksigen ini rendah di perairan, dia akan berkontribusi yang akhirnya menyebabkan adanya kondisi hipoksia. Kondisi hipoksia di mana kadar oksigennya ini rendah di suatu perairan dan bisa mengancam seluruh biota yang terdapat di perairan. Terutama bagi ikan-ikan yang memiliki pergerakan sangat tinggi seperti tuna, hiu, makarel. Nah, itu sangat dipengaruhi. Karena jika kadar oksigen yang ada di suatu perairan ini mengalami penurunan secara drastis, otomatis ikan-ikan yang ada di perairan dalam akan mencoba untuk naik ke atas perairan yang lebih dangkal untuk mendapatkan oksigen. Nah, inilah fenomena-fenomena yang sering banyak terjadi di beberapa laut tropis yang memperlihatkan banyaknya penemuan hiu-hiu yang mulai naik ke perairan dangkal. Nah, efeknya terhadap ekonomi bagaimana dan juga terhadap ekosistem? Jika ikan-ikan yang berada di merupakan jenis dari pelagik ini semuanya naik ke atas permukaan, akan terjadi over harvesting, penangkapan secara berlebih. Nah, satu sisi memang bagus, tapi untuk kemudian harinya ia akan bisa menghilangkan keanekaragaman hayati yang ada di suatu perairan. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan mengenai antropogenik dari teman-temannya yang merupakan sumber pencemaran secara tidak alami ya, yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas yang disebabkan oleh manusia.
Nah, di sini termasuk dalam kegiatan industrialisasi ya, di mana kegiatan industrialisasi inilah yang berperan penting dalam menyumbang limbah-limbah sehingga nanti akan bermuara ke daerah pesisir. Nah, limbah-limbah ini kaya akan sumber bahan organik maupun anorganik, nah, sehingga tadi yang akibatnya akan menimbulkan gejala eutrofikasi atau pengayaan nutrisi. Nutrisinya secara berlebih. Nah, kenapa akhirnya pengayaan nutrisi ini bisa menyebabkan hipoksia? Kira-kira kalau kalian pikirkan ini nutrisinya kan berada secara berlebihan. Nah, organisme mana yang akhirnya akan langsung menghadapi tingginya pengayaan nutrisi yang ada di daerah pesisir? Bakteri dan alga, Bu. Oke, bakteri dan alga ya, dari jenis mikroorganisme tersebut. Nah, kira-kira dia membutuhkan oksigen atau tidak? Butuh, Bu. Dia cenderung berada di perairan yang dangkal kan? Dan mikroorganisme ini yang berada di sekitar perairan dangkal sudah pasti masuk ke dalam jenis aerob dan fakultatif anaerob, di mana dia membutuhkan energi dari proses respirasi. Nah, proses respirasi itu membutuhkan oksigen. Nah, kinerja dari mikroorganisme yang terlalu berat ini akhirnya menyebabkan konsumsi oksigen yang ada di perairan digunakan secara berlebih oleh mereka untuk melakukan reaksi kimia agar limbah-limbah tadi diuraikan dalam bentuk senyawa yang lebih kecil. Sampai di sana paham nggak? Paham, Bu? Paham ya? Walaupun alga tadi, ingat ya, walaupun alga itu juga ada tipenya yang bisa berkontribusi untuk proses fotosintesis, tetapi ketika berbagai macam mikroorganisme jumlahnya sangat membludak di perairan, mereka akan mengkonsumsi oksigen secara berlebih. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kadar oksigen yang ada di perairan akhirnya berkurang. Yang kedua, jumlah mereka yang terlalu berlebihan, pertumbuhannya yang terlalu berlebihan, contohnya alga tadi, akhirnya saking bloomingnya bisa menutup akses dari sinar matahari untuk memasuki daerah perairan. Nah, sulitnya masuknya sinar matahari ini akhirnya mengganggu proses apa? Fotosintesis. Oke ya, fotosintesis. Nah, akhirnya sudahlah kadar oksigen yang ada di perairan itu menurun secara drastis, kadar sinar matahari intensitasnya juga berkurang drastis. Akhirnya proses fotosintesis oleh organisme-organisme yang mendukung di perairan pun tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itulah kalian jika ke lapangan selalu disuruh untuk melakukan pengecekan DO ya, di soft oksigen atau oksigen terlarut yang ada di suatu perairan. Ataupun mengecek kadar karbon dioksida yang ada di perairan untuk menentukan kualitas suatu perairan. Nah, di situ ada yang tahu kadar batas minimal oksigen yang seharusnya ada di suatu perairan untuk mendukung
hidupnya organisme akuatik. Kalau saya jelaskan poin-poin pentingnya, tolong pandai-pandai untuk di-highlight ya, karena pasti akan masuk ke kuis ataupun ujian. Nah, ada yang tahu tidak batas minimal kadar oksigen yang harus ada di suatu perairan? Sebagai anak ilmu kelautan ya, ada yang tahu berapa ppm atau berapa miligram per liter kadar 2 oksigen ppm, ini? Bu. Berapa? 2 ppm. 2 ppm itu masih berbahaya ya seharusnya. Itu sudah masuk ke dalam kondisi hipoksia sebetulnya. Terima kasih bantuannya Alianisa. Batas minimal seharusnya itu tidak kurang dari 5 ppm ya, atau 5 miligram per liter. Nah, satuannya itu. Tetapi biasanya untuk kadar sekitar 3-5 itu masih bisa ditoleransi oleh beberapa organisme akuatik. Nah, kecil dari satu ke bawah itulah yang menjadi salah satu indikasi bahwa suatu perairan telah mengalami perubahan kadar oksigen yang drastis. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu badan dunia, yaitu IUCN, berdasarkan dari paparan BBC, bahwa kadar rata-rata penurunan kadar oksigen di suatu perairan laut itu hanya terjadi 2%. Tampaknya memang sedikit ya, 2% saja. Tetapi bagi beberapa negara tropis, khususnya juga Indonesia, nah walaupun penelitian di Indonesia itu masih sangat minim untuk terkait hal ini, di beberapa daerah tropis itu penurunan kadar oksigennya bisa mencapai 40%. Itu berdasarkan penelitian terakhir pada tahun 2010. 40% ini sangat signifikan kan? Kalau dirata-ratakan memang cuma 2%, tetapi untuk daerah tropis penurunannya itu sudah 40%. Nah, ditakutkan pada tahun 2200 nanti, walaupun kita udah jadi tengkorak nanti ya, minimal untuk anak cucu. Nah, di 2200 nanti itu berdasarkan prediksinya, jika beberapa negara tidak melakukan kontrol terhadap emisi gas berbahaya atau efek rumah kaca, hal ini bisa menyebabkan kadar oksigen sampai pada kedalaman 1000 meter akan mengalami kehilangan oksigen sama sekali. Sehingga berdasarkan dari jurnal yang kalian baca, akhirnya menyebabkan zone death ataupun laut mati. Nah, hal ini telah banyak dilaporkan ya. Baik pada salah satunya itu di daerah, kasusnya itu di Teluk Meksiko ya, ataupun di daerah pesisir Korea, Teluk Jinhae. Nanti kalau seandainya Zoom-nya mati, tolong masuk lagi ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada dikasih tahu pernyataan yang menyatakan bahwa hipoksia terjadi bersamaan dengan oksigen terlarut rendah dan kondisi pH rendah. Kondisi pH rendah ini kira-kira disebabkan oleh kadar apa yang sangat tinggi di dalam perairan? Apa penyebab pH bisa rendah di suatu larutan lah misalnya? Atom apa yang berkontribusi terhadap tingkat keasaman? Hidrogen, Bu. Apa? Hidrogen, H. Hidrogen. Ya, itu betul sih. Kalau dari segi perairan, karena saking banyaknya limbah organik ini,
itu kan berkontribusi terhadap pH rendah ya. Salah satunya itu disebabkan karena kadar karbon dioksida ya, karena atom C, karbon. Tingginya kontaminasi karbon, limbah itu kan banyak terdapat limbah-limbah organik itu sudah pasti kadar karbonnya itu tinggi, baik dalam jenis senyawa bentuk apapun dia. Itu juga yang dalam bidang kesehatan berpengaruh di tubuh manusia. Makanya kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berkarbon tinggi. Contohnya dilarang untuk terlalu sering memakan makanan yang dipanggang karena karbonnya tinggi ya, ataupun nasi goreng-gorengan juga misalnya dilarang untuk terlalu sering karena bisa berakibat terhadap rendahnya pH yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu makanya sekarang itu lagi booming air alkali. Air alkali di sini fungsinya untuk menetralkan pH yang ada di darah kita karena tingkat keasaman darah dari proses makanan-makanan yang telah dicerna oleh tubuh kita. Rendahnya pH itu bisa menyebabkan penyakit kanker jika di tubuh manusia. Nah, akhirnya juga kalau kadar karbon dioksida di dalam tubuh terlalu tinggi, pengikatan oksigen oleh sel darah merah yang ada di tubuh akan kalah saing dengan karbon dioksida. Sehingga sel-sel darah merahnya itu hanya sedikit mengikat oksigen. Akhirnya kalian akan ngantuk, kalian akan pusing, mendengar penjelasan dari gurunya akhirnya rasanya mau muntah gitu ya. Karena saking beratnya makanya disuruh untuk makan makanan yang bergizi di pagi itu, jangan terlalu yang banyak berminyak. Nah, itu juga yang akhirnya terjadi di perairan. Jika kadar karbon dioksida terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan berbagai macam proses fotosintesis oleh organisme yang ada di perairan akan kalah saing dalam mengikat oksigen. Mereka akan cenderung sel-selnya akan berikatan dengan karbon dioksida dibandingkan dengan oksigen, sehingga efektivitas hasil dari fotosintesis berupa produknya oksigen akan menurun juga. Nah, ada yang tahu kadar karbon dioksida yang baik di suatu perairan itu maksimalnya berapa? Kalau oksigen tadi minimalnya yang paling baik itu 5 ppm ya. Tapi dalam rentang 3-5 masih bisa ditoleransi biasanya di daerah tropis. Nah, kira-kira kadar karbon dioksida maksimal bagusnya di suatu perairan itu berapa? ppm atau miligram per liter? 15, Bu. Bagus ya. Vera itu 15. Tetapi kenyataannya nanti di biokimia kalian akan belajar nih mengukur. Kalian sudah ada ya belajar paling ya untuk mengukur kadar karbon dioksida sama oksigen sebelumnya. Sudah pernah ada praktikum terkait itu atau di lapangan? Belum, Bu. Oh, belum ya? Kalau di lapangan belum, Bu. Lapangan belum. Itulah kasihan kalian generasi corona ini sudahlah susah mau ke lapangan, di lab pun juga nggak bisa. Oke. Jadi itu dia yang menyebabkan salah satu indikator untuk melihat kualitas perairan itu bagus atau tidak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan oksigen yang ada di suatu perairan tadi. Yang pertama, dari proses fotosintesis organisme yang ada di dalam perairan, satu ya. Yang kedua, difusi dari oksigen bebas yang ada di atmosfer. Ada lagi yang mau menambahkan faktor lain yang bisa mempengaruhi kadar oksigen terlarut di suatu perairan. Selain yang saya sebutkan tadi, apa kira-kira? Kalau di laut,
Selain yang saya sebutkan tadi. Kalau suhu dan salinitas itu masuk tuh, Bu. Bagus ya, Pera. Suhu dan salinitas, khususnya juga di daerah laut, itu sangat mempengaruhi. Terutama suhu yang akan menjadi garis besar di sini. Ada yang mau menambahkan lagi selain dari pernyataan Pera tadi, suhu dan salinitas? Kira-kira apa lagi? Densitas, Bu. Densitas di sini nanti arahnya juga ke ini ya. Bisa, densitas bisa. Karena densitas ini arahnya nanti ke ini ya, ke titik kedalaman dari suatu perairan ya. Jadi lebih ke kedalaman titik dari suatu perairannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Naomi. Tekanan atmosfer, Bu. Tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer di sini yang akhirnya nanti akan berkontribusi bagaimana nanti oksigen bebas yang ada di udara ini bisa masuk ke dalam perairan. Dan atmosfer inilah yang berbeda-beda untuk di setiap kedalaman dari suatu perairan laut. Makanya makin dalam dia, makin dalam. Di laut yang paling dalam itu biasanya yang hidup itu hanya beberapa mikroorganisme anaerobik atau beberapa hewan-hewan purba yang tingkat penggunaan oksigennya itu rendah. Salah satunya lagi saya tambahin yaitu pergerakan dari air ataupun gelombang kalau di lautan ya. Permukaan air juga berpengaruh di sini. Berarti berhubungan dengan udara juga ya, Bu? Ya. Ini juga yang misalnya kalau kalian pelajari dari beberapa dosen yang lain bagaimana beberapa kondisi di laut, misalnya di Laut Merah itu kadar oksigennya itu di titik tertentu, misalnya di kedalaman 1000 meter itu kadang masih bisa terdeteksi karena memang kondisi dari upwellingnya itu yang pergerakan airnya atas ke bawah ini yang menyebabkan pergerakan dari nutrisinya itu bisa naik dari perairan bawah ke atas sehingga proses fotosintesis dan ketersediaan kadar oksigen itu lebih merata sehingga oksigennya juga tidak hanya berada di daerah perairan dangkal saja, tetapi mengalami fluktuatif oleh proses upwelling tadi. Nah, kita masuk lagi ke hubungan. Berarti sudah paham ya, ancaman hipoksia bagi ekosistem pesisir tadi itu bagaimana hubungannya, itu arahnya ke kadar oksigen. Kalian juga telah tahu bagaimana keterkaitan antropogenik yang akhirnya menyebabkan gejala eutrofikasi. Kenapa akhirnya eutrofikasi ini menyebabkan alga menjadi blooming atau mikroorganisme blooming, kadar oksigen menurun drastis, intensitas sinar dari matahari berkurang. Nah, efeknya nanti ke proses